Assalamualaikum semuanya. Kali ini ada kabar dari gelandang kesayangan kita, Tom Haye. Seperti kita tahu, Tom Haye bukan sekedar gelandang. Ia adalah simbol paradoks. Pemain dengan dua wajah, dua potensi, dan dua kemungkinan hasil yang sangat bertolak belakang. Wah, bahaya gak sih buat tim? Di satu sisi, Tom Haye adalah gelandang dengan kualitas kelas atas. Saat moodnya tepat dan emosinya terkendali, ia mampu mengatur tempo permainan dengan elegan, membaca ruang dengan presisi, dan menjadi otak permainan yang membuat timnya terlihat lebih pintar dari lawan. Sentuhan pertamanya bersih, visinya jernih, dan keputusan yang ia ambil seringkali satu langkah lebih cepat dari siapapun di lapangan. Namun di sisi lain, Tom Haye juga membawa risiko besar, emosional, mudah terpancing dan terkadang sulit ditebak. Ketika emosinya tidak terkelola, dampaknya bukan hanya pada performanya sendiri, tetapi bisa merembet ke ruang ganti, memengaruhi dinamika tim, bahkan menggoyahkan stabilitas kolektif. Dan ini bukan cerita baru dalam sepak bola. Nama besar tidak selalu berarti stabilitas. Sepanjang sejarah, sepak bola sudah terlalu sering memberi pelajaran pahit bahwa membeli pemain bintang tidak selalu sama dengan membeli ketenangan. Banyak klub, baik kecil, mediocre, bahkan raksasa, justru stagnan atau menurun performanya karena satu pemain bintang masuk ke dalam sistem yang belum siap menampungnya. Masalahnya beragam, ada pemain yang egonya terlalu besar, ada rekan setim yang tak sanggup mengimbangi level dan karakternya, ada pula pelatih yang terjebak dilema klasik, dimainkan tim underperform, dicadangkan, manajemen dan fans berteriak. Di titik inilah sosok seperti Tom Haye menjadi ujian besar, bukan soal kualitas teknis, karena itu tak perlu diperdebatkan. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang mampu mengelolanya, siapa yang cukup kuat menempatkannya dalam sistem yang tepat, dan siapa yang bisa memastikan karakter Tom menjadi dampak positif, bukan sebaliknya. Risiko terbesar Tom Haye bukan pada kakinya, melainkan pada emosinya, bukan pada visinya, tetapi pada bagaimana ia dipahami dan diarahkan. Versi lama Tom Haye di timnas. Jujur saja, ada satu citra Tom Haye yang sudah lama melekat di benak publik Indonesia. Versi gelandang yang terlihat lamban, malas bergerak, dan seringkali tenggelam tanpa pengaruh nyata. Itu bukan fitnah, bukan tuduhan sepihak. Itu adalah sesuatu yang terlihat jelas ketika ia berseragam timnas. Namun, sepak bola selalu tentang konteks. Pemain yang sama, dalam sistem yang berbeda, bisa berubah drastis. Dan di Persib, kita melihat Tom Haye yang bukan hanya berbeda, tetapi bertransformasi. Di Persib, Bojan Hodak tidak melakukan kesalahan klasik. Ia tidak menyesuaikan tim dengan Tom Haye. Justru sebaliknya, Tom Haye yang dipaksa menyesuaikan diri dengan standar Persib. Standar untuk bertarung, standar untuk berlari, standar untuk bekerja sampai tubuh benar-benar habis. Dan itu bukan teori, itu terlihat nyata di lapangan. Lihat saja momen saat melawan Persija. Tom dijatuhkan, tidak ada drama, tidak ada pura-pura kesakitan, tidak ada gestur mencari simpati wasit. Ia bangkit, berdiri, dan langsung mengejar bola kembali. Sebuah detail kecil yang menunjukkan perubahan besar. Tom Haye bukan pemain yang dingin. Ia emosional, keras, dan sering meluapkan frustrasi kepada rekan setimnya. Itu bukan hal baru. Bahkan sejak ia bermain di Almere City, sisi temperamental itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Di Persib pun hal itu masih terlihat. Beberapa kali Tom meledak, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah Beckham putra. Pertanyaannya, apakah itu masalah? Apakah itu merusak ruang ganti? Jawabannya tidak. Tom tahu kepada siapa ia marah. Beckham pun tahu siapa yang sedang memarahinya. Tidak ada dendam, tidak ada ego yang terluka, dan tidak ada drama berkepanjangan. Narasi konflik yang dibesarkan media justru sering mengundang tawa bobotoh, karena mereka tahu satu hal yang tak terlihat kamera, hubungan Tom dan Beckham di luar lapangan. Mereka bercanda, saling menghormati, dan emosi di lapangan tak pernah dibawa ke ruang ganti. Namun harus jujur, emosi Tom tetap berbahaya. Dalam kompetisi seketat Liga 1, satu kartu yang tak perlu, satu reaksi berlebihan, satu momen kehilangan kontrol bisa mengubah arah musim. Dan di titik inilah, Persib patut merasa beruntung, karena mereka punya Bojan Hodak. Hodak bukan hanya pelatih taktik, ia memahami manusia. Ia tahu kapan harus menenangkan api, bukan mematikannya. Kita masih ingat momen ketika Hodak merangkul Tom di depan rekan-rekannya dan berkata dengan nada lembut, "Tom, jangan terlalu emosional." Itu bukan bentakan, itu pengingat. Rem kecil yang menjaga mobil tetap di jalurnya. Derby, ledakan emosi dan reaksi seorang ayah. Dalam derby panas melawan Persija, emosi Tom kembali meledak. Bukan karena ia tak belajar, tetapi karena tensi laga memang membakar siapapun. Namun perhatikan reaksi Hodak. Ia tidak diam. Ia berlari melindungi Tom seperti seorang ayah yang melerai anaknya di tengah kerumunan. Dalam sekejap, Tom mereda.
Sebuah adegan singkat yang menjelaskan segalanya. Di Persib, Tom tidak dibiarkan sendirian menghadapi emosinya. Tom Hye sebagai perpanjangan tangan taktik. Hubungan Tom Hye dan Bojan Hodak melampaui relasi pelatih dan pemain. Ini adalah koneksi kepercayaan. Dalam laga melawan Persija, saat jeda karena pemain cedera, siapa yang dipanggil ke pinggir lapangan? Bukan back, bukan striker, Tom Hye. Hodak memanggil otak permainan. Tom mendengar, mengangguk, dan kembali membawa pesan itu ke lapangan. Tempo terjaga, struktur tidak runtuh, skor aman. Atau lihat momen corner melawan PSM. Hodak berteriak, Tom menangkap pesan. Ia memberi gestur agar rekan-rekannya masuk ke kotak penalti. Satu isyarat, satu keputusan, satu pemahaman. Gol tercipta. Itu bukan kebetulan. Itu adalah koneksi taktik yang hidup. Detil kecil yang mematikan. Di luar kepemimpinan, ada detil kecil yang membuat Tom begitu nikmat ditonton. Atraksi di ruang sempit, keberanian mengambil keputusan tak terduga. Melawan Persija, di ruang sempit opsi aman jelas, putar balik, atur tempo. Tapi Tom memilih memberi bola lewat kolong Van Basten Souza, pemain Brasil dengan nilai pasar miliaran. Dalam satu sentuhan, reputasi lenyap, tanpa selebrasi, tanpa provokasi. Atau momen melawan Bayangkara. Setelah melepas umpan ke William Barros, Tom tidak berhenti. Ia berlari mengisi ruang, menerima bola kembali, melewati satu pemain, lalu memberi asis terukur. Gol tercipta. Itu insting, itu kecerdasan. Penutup, anak panah dan pemanah. Tom Hye hari ini bukan pemain bebas. Ia adalah perpanjangan tangan Bojan Hodak di lapangan. Hodak adalah pelatih di luar lapangan, Tom adalah pelatih di dalamnya. Satu adalah anak panah yang tajam dan berbahaya. Satu lagi adalah pemanah yang tahu kapan harus menarik busur dan kapan melepaskannya. Selama Bojan Hodak masih berdiri di pinggir lapangan Persib, emosi Tom bukan ancaman. Ia adalah senjata. Dan suatu hari, ketika era ini berakhir, mungkin kita akan menoleh ke belakang dan berkata, dulu kita pernah punya ini. Dan saat itu tiba, barulah kita benar-benar sadar betapa langkanya momen seperti sekarang.